Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Oke, mari kita lanjutkan. Bab 1001 masih seekor semut, keluar semuanya, dunia senyap seperti kematian. Semua orang kuat dari peradaban Tianxing sedang melihat Fu Wu di kejauhan, dengan ekspresi kosong di mata mereka. Apakah Lord Hou King Tian langsung dihancurkan? Meskipun Ratu King Tian Lord yang muncul bukanlah wujud aslinya, dia tidak akan langsung dihancurkan. Di sisi lain, ketika Ye Guan melihat pemandangan ini, sedikit kerumitan muncul di matanya, dan tentu saja, lebih serius. Dia tidak tahu apakah wanita ini bisa mengalahkan Master Sekte Najing. Tapi yang dia yakini adalah wanita ini pasti bisa menggantung Qiu Bai dan memukulinya. Qiu Bai, dalam satu pemikiran, semuanya menjadi rumit. Fu Wu CEO, mantan CEO peradaban Tianxing ini awalnya adalah pedang terkuat dari peradaban Tianxing. Namun kini, pedang ini telah berubah arah untuk menghadapi peradaban Tianxing. Melakukan dosa, buah jahat yang diciptakan oleh generasi penguasa Tianxing itu sekarang dimakan oleh seluruh peradaban Tianxing. Tentu saja dia juga sangat bingung. Apa salahnya jika buah sekuat itu ditemukan oleh manusia beradab dari ras asing? Apa masalahnya jika kita menemukan 10, apalagi 1? Memikirkan hal ini, aku diam-diam melirik Ye Guan. Fu Wu tiba-tiba berjalan menuju batu leluhur samsara. Pada saat ini, batu leluhur samsara sedikit bergetar, dan saat berikutnya, cahaya redup lainnya naik ke langit dari dalamnya. Cahaya redup menerobos langit, dan tekanan tak terlihat menyebar dari langit ke bumi, menekan dunia. Dalam cahaya redup, seorang pria paruh baya perlahan berjalan keluar. Dia mengenakan pakaian hitam dengan sulaman simbol mantra rumit di atasnya, wajahnya seperti patung, sangat halus, dan ada tampilan yang menakjubkan di antara alisnya. Tuan Sugu Tianxing, di lapangan, orang kuat dari peradaban Tianxing mengenali orang yang datang. Namun pada saat ini, batu leluhur reinkarnasi tiba-tiba meletus dengan cahaya redup. Ledakan, cahaya redup itu melesat langsung ke langit. Dalam cahaya redup, seorang lelaki tua perlahan berjalan keluar. Lelaki tua itu mengenakan jubah putih, dengan rambut abu-abu di pelipisnya, wajahnya dipenuhi kerutan. Namun ia memancarkan rasa semangat. Tuan Feng Zong Tianxing, di lapangan, orang kuat dari peradaban Tianxing mengenali orang tua itu. Namun, begitu lelaki tua itu keluar, seberkas cahaya lain melesat langsung ke langit dan bumi di batu leluhur samsara. Dalam sorotan cahaya redup, seorang pria perlahan keluar. Pria itu mengenakan jubah hitam, dia agung, dengan penampilan aneh dan penampilan yang sangat mulia. Ganti menjadi Tuan Tianxing, di lapangan, beberapa orang berkuasa dari peradaban Tianxing berseru. Ketiga Raja Skywalker berkumpul. Pada saat ini, seorang pria kuat dari peradaban Tianxing tiba-tiba berkata dengan suara gemetar, "Zusi, mengapa kita tidak memanggil Master Tianxing generasi pertama juga? CEO Fu Wu ini terlalu kuat. Kita tidak bisa meremehkannya musuh." Mendengar ini, orang kuat lainnya dari peradaban Tianxing mengangguk setuju. Bukannya mereka tidak percaya pada penjelajah langit ini, tapi CEO Fu Wu terlalu kuat. Jika Skywalker Lords ini semuanya adalah tubuh asli, mereka mungkin masih bisa bertarung. Tapi sayang sekali Skywalker Master ini bukanlah tubuh sebenarnya. Oleh karena itu, mereka semua lemah, akan lebih aman jika menelepon semuanya sekaligus. Batu leluhur reinkarnasi tidak bereaksi sama sekali. Di samping Ye Guan, dia tiba-tiba berkata,
"Tuan, mengapa batu ini tidak memanggil Tuan Tianxing generasi pertama?" Kamu melirik batu leluhur samsara di kejauhan dan berkata dengan tenang, "Generasi pertama penguasa Tianxing harus kuat." Satu pemikiran, setelah ketiga Raja Tianxing muncul, mata mereka langsung tertuju pada Fu Wu. Ketiga Raja Tianxing semuanya sedikit terkejut. Musuh yang kuat sebenarnya adalah buahnya sendiri. Ketiga Raja Tianxing saling memandang dengan kebingungan. Pada saat ini, batu leluhur reinkarnasi tiba-tiba bergetar sedikit, dan segera, sebuah pesan muncul di benak tiga guru Tianxing. Segera, ekspresi ketiga Raja Skywalker menjadi gelap pada saat yang bersamaan. Kejahatan yang dilakukan oleh Lord Tianxing generasi kelima. Pada saat ini, Fu Wu tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan, hanya satu langkah, dan kekuatan tak terlihat tiba-tiba menyapu seperti gelombang, menutupi dunia. Ekspresi Ye Guan sedikit berubah, dan dia dengan cepat melepaskan niat pedangnya yang tak terkalahkan untuk melawan. Namun, begitu niat pedangnya yang tak terkalahkan muncul, niat itu langsung ditekan kembali ke dalam tubuhnya. Melihat adegan ini, Ye Guan kaget. Saat berikutnya, dia mengepalkan tangannya dengan kuat, dan niat pedang yang tak terkalahkan di tubuhnya melonjak lagi. Tetapi hanya sesaat, niat pedang yang tak terkalahkan itu ditekan kembali ke dalam tubuhnya lagi. Tak hanya itu, saat ini ia seolah memiliki sejuta gunung yang menekan hatinya hingga membuatnya kesulitan bernapas. Bukan hanya dia, Yinian juga pucat saat ini dan tubuhnya sedikit gemetar. Ye Guan menatap Fu Wu dari kejauhan, dia menjadi adiknya lagi. Astaga, tidak mau menyerah. Setelah berlatih keras di pagoda kecil selama bertahun-tahun, dia berubah menjadi adik laki-laki begitu dia keluar. Rumput, Ye Guan tidak mau menyerah dan meraung. Niat pedang yang tak terkalahkan melonjak keluar dari tubuhnya seperti air pasang. Namun, niat pedang yang tak terkalahkan akan segera ditekan setelah muncul dan meraung dengan gila. Di depannya, merasakan keinginan tuannya, niat pedang segera mengembun menjadi pedang untuk melawan di depannya. Wajah Ye Guan sedikit berubah. Seluruh tubuhnya gemetar hebat, dan dia menderita kesakitan yang luar biasa. Saat ini, dia hanya punya satu pikiran, yaitu dia tidak bisa mundur. Niat pedang yang tak terkalahkan, apa yang Anda kembangkan sendiri? Itu adalah niat pedang yang tak terkalahkan. Dia bisa saja memiliki dewa di dalam hatinya, tetapi dewa ini hanya bisa menjadi bibi sukun, jika dia ditekan oleh aura wanita di depannya hari ini. Bukankah kekuatan pedangnya yang tak terkalahkan akan menjadi lelucon besar? Dia tidak akan pernah membiarkan ini, sangat menyakitkan. Karena momentumnya sangat kuat, saat ini dia merasa seluruh tulang di tubuhnya hancur. Tapi dia masih bertahan, hanya ada satu pemikiran di benaknya, tunggu sebentar. Klik, tiba-tiba, tubuh Ye Guan mulai retak sedikit demi sedikit, dan darah berceceran. Tapi dia terus menatap Fu Wu di kejauhan, matanya penuh tekad, dan niat pedangnya bergetar hebat dan bisa patah kapan saja. Berkemauan keras, dengan cara ini, niat pedangnya menemui jalan buntu dengan momentumnya. Meski niat pedangnya tidak bisa menyebar, niat pedangnya tidak bisa ditekan lagi. Pada akhirnya, Fu Wu tiba-tiba menoleh dan melirik ke arah Ye Guan. Tetapi menarik pandangannya hanya setelah satu pandangan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ketiga penguasa langit yang berjalan di langit. Para penguasa Skywalking juga lebih serius dari sebelumnya. Para ahli akan mengetahui jika ada segera setelah mereka mengambil tindakan. Saat Fu Wu melepaskan kekuatannya, mereka merasakan penindasan yang sangat kuat. Ketiga Skywalker itu saling memandang, dan saat berikutnya,
Ketiga Skywalker itu tiba-tiba berubah menjadi 3 pilar api dan langsung menuju ke arah Fu Wu. Pertarungan akan menentukan hidup dan mati. Mereka bukanlah tubuh yang sebenarnya. Jika mereka berperang berkepanjangan, mereka akan menjadi semakin lemah, yang tidak baik bagi mereka. Melihat 3 pilar api datang ke arahnya, tidak ada fluktuasi di mata Fu Wu. Dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Dengan langkah ini, tubuhnya menjadi ilusi, dan dalam sekejap mata, dia muncul ribuan kaki jauhnya. Di belakang, bum bum bum, 3 pilar api tiba-tiba hancur, dan nyala api yang tak terhitung jumlahnya menyembur dari langit dan bumi. Ada keheningan yang mematikan antara langit dan bumi. Tak satu pun dari 3 Skywalker Master yang mengambil satu gerakan pun. Pada saat ini, banyak orang kuat dari peradaban Tianxing benar-benar putus asa. Astaga, ini sudah berakhir. Dan saat ketiga Raja Tianxing ditindas dan dibunuh, momentum antara langit dan bumi tiba-tiba menghilang tanpa jejak, dan Ye Guan di kejauhan merasa lega dan hampir jatuh ke tanah. Tubuhnya retak, darah terus mengalir, dan tulangnya mulai retak. Namun, niat pedangnya mampu menahan momentum tersebut. Dan ketika dia perlahan jatuh, niat pedangnya tiba-tiba mulai melonjak dengan liar. Setelah menembus batas, ada kehidupan baru. Aura niat pedang Ye Guan menjadi semakin kuat, dan segera menyapu dunia seperti arus deras, menyebabkan dunia bergetar. Pada saat ini, semua orang kuat dari peradaban Tianxing menoleh. Niat pedang memenuhi udara dari langit dan bumi, dan aura menakutkan terus mengalir darinya. Pada awalnya, aura ini hanyalah aura sederhana. Lambat laun, aura ini mulai berubah, dan ada sesuatu yang lebih dalam aura itu. Kekuatan kemauan yang menakutkan. Surat wasiat Ye Guan. Dengan munculnya kekuatan kemauan ini, aura pedang melonjak dengan liar, dan langit dan bumi yang secara langsung ditekan oleh tekanan mengerikan menjadi ilusi. Di suatu tempat dalam kegelapan, seorang wanita sedang melihat pemandangan di bawah. Itu adalah Nawuyi yang datang dari alam semesta tanpa batas, dan di belakangnya ada seorang lelaki tua berjubah hitam. Dia datang bersama Fu Wu, jadi dia melihat semua yang terjadi di peradaban Tianxing dengan matanya sendiri. Harus dikatakan bahwa dia sangat terkejut dengan kekuatan Fu Wu. Kekuatan Fu Wu ini jauh melebihi ekspektasi mereka. Tentu saja bagi mereka ini adalah hal yang luar biasa. Tetapi pada saat ini, ketika dia melihat niat pedang Ye Guan menerobos, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Dia sebenarnya ingin membunuh Ye Guan lebih dari menghancurkan peradaban Tianxing. Tapi dia masih menahan diri. Situasi keseluruhan itu penting. Wu Yi melirik Ye Guan di bawah dan tersenyum ringan. Dia tidak peduli dengan terobosan Ye Guan. Ketika seekor semut menerobos, ia tetaplah seekor semut, hanya seekor semut yang lebih besar. Wu Yi tiba-tiba berkata, "Kapan Zhong Seng King akan tiba?" Lelaki tua berjubah hitam itu berkata dengan suara serak, "Hampir." Wu Yi mengangguk dan perlahan menutup matanya. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia tidak bisa menahan untuk tidak mengangkat sudut mulutnya sedikit, dan kemudian perlahan melebar. Berdengung, suara pedang tiba-tiba terdengar dari bawah. Niat pedang Ye Guan yang tak terkalahkan tiba-tiba turun dari langit dan bumi, dan akhirnya menghilang ke dalam tubuh Ye Guan. Ledakan, mata Ye Guan melebar, dan niat pedang melayang di matanya. Saat ini, Xiao Ta tiba-tiba berbisik, "Selamat." Ye Guan perlahan menutup matanya. "Apa yang harus kukatakan?" Xiao Ta berkata, "Di bawah penindasan tadi, kamu berkemauan keras dan menyempurnakan hati Taomu.
Ilmu pedangmu yang tak terkalahkan saat ini dapat dianggap sebagai Taoisme sejati. Ye Guan sedikit penasaran, bagaimana keadaan mencapai Tao. Xiao Ta berkata, keadaan pikiran. Sederhananya, niat pedangmu benar-benar murni sekarang. Di lapangan, kecuali Fu Wu, kamu harus menjadi yang terkuat. Bahkan mereka yang lahir sebelum Bang Master, mereka tidak seharusnya menjadi yang terkuat. Lawanmu, tentu saja, kamu seharusnya belum bisa mengalahkan wujud aslinya. Jika kamu menghadapi Qiu Bai, dia seharusnya tidak bisa mengalahkanmu. Secara keseluruhan, kamu hampir tidak bisa dianggap sebagai master kelas 2 sekarang. Wajah Ye Guan penuh dengan garis hitam. Dia telah bekerja keras untuk mencapai terobosan dan peningkatan. Tapi dia hanya bisa dianggap sebagai kelas 2. Di kejauhan, Nafu melirik ke arah Ye Guan, lalu menoleh untuk melihat batu leluhur samsara. Pada saat ini, batu leluhur samsara tiba-tiba berubah menjadi cahaya redup dan terbang di depan Ye Guan. Ye Guan tertegun sejenak, lalu mengusirnya. Aku tidak menginginkannya. Batu leluhur reinkarnasi, bab 1002, coba. Tapi begitu dia menendangnya, batu leluhur samsara terbang di depannya lagi, yang sangat menyenangkan baginya. Wajah Ye Guan ditutupi garis-garis hitam. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan orang ini? Orang ini ingin mengalihkan masalah ke timur. Dia menendang lagi. Dia tidak akan dimanfaatkan oleh orang ini. Mari kita tidak membicarakan apakah ada manfaatnya. Bahkan jika ada manfaatnya, dia tidak akan mengambilnya karena dia tidak bisa mengalahkan Fu Wu ini. Kekuatan wanita ini terlalu kuat. Batu leluhur reinkarnasi masih enggan menyerah. Tapi kali ini tidak mencari Ye Guan, melainkan terbang ke Yinian. Yinian melihat batu leluhur reinkarnasi di depannya. Dia tahu apa arti batu leluhur reinkarnasi ini bagi peradaban Tianxing, tetapi dia tidak mengambilnya. Dia tahu betul apa artinya mengambil batu leluhur reinkarnasi ini. Bahkan jika dia bergabung dengan Ye Guan, tidak mungkin dia bisa mengalahkan Fu Wu, karena sampai sekarang pun Fu Wu belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Dan Fu Wu ini telah berbelas kasihan padanya dan Ye Guan dari awal hingga sekarang. Yang paling penting adalah dia bersimpati dengan pengalaman Fu Wu dan membandingkan perasaannya dengan perasaannya sendiri. Itu dia. Ye Guan disiksa sampai mati oleh peradaban Tianxing, dan apa yang dia lakukan hanya lebih buruk dari Fu Wu. Oleh karena itu, dia tidak membujuk Fu Wu. Jangan meminta orang lain melakukan hal-hal yang tidak dapat Anda lakukan sendiri. Melihat tidak ada pemikiran untuk itu, batu leluhur samsara menjadi panik. Ia sangat cemas hingga mulai mengucapkan kata-kata manusia. Satu pemikiran tentang buah, tolong. Satu pemikiran, kamu Guan. Batu leluhur samsara melanjutkan, saya tidak ingin mati. Yinian ragu-ragu sejenak, lalu berkata, aku juga tidak bisa mengalahkannya. Batu leluhur samsara berkata dengan sedih, ini semua kesalahan buah Siying itu. Buah itu memiliki pikiran tunggal dan hanya tahu bagaimana mematuhi hukum surga. Saya tidak bersalah. Ye Guandao, mengapa kamu tidak membujukku sebelumnya? Mendengar hal tersebut, batu leluhur samsara tiba-tiba merasa sedih. Aku hanya sebuah batu. Kamu Guan, Xiao Ta. Pada saat ini, Nafu tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan kekuatan yang menakutkan segera mengunci batu leluhur samsara. Batu leluhur samsara terkejut, bergetar hebat, dan nafas yang mengerikan keluar dari tubuhnya dalam sekejap. Kesenjangannya terlalu besar. Batu leluhur samsara tiba-tiba putus asa. Buah ini sangat kuat. Ye Guan tiba-tiba mengingatkan, mengapa kamu tidak memanggil buah Tuan Tianxing generasi pertama?
Leluhur Samsarasi berkata dengan sedih, rencana cadangan yang dia tinggalkan adalah milik penguasa Tianxing sebelumnya, bukan milik saya. Ye Guan terdiam. Pada saat ini, batu leluhur Samsara tiba-tiba berkata, ada pria lain, tapi aku sedikit khawatir. Itu saja, itu tidak terlalu penting. Saat suara itu jatuh, tubuhnya bergetar hebat, dan lampu hijau tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Lampu hijau memancar langsung ke langit. Pada saat ini, Fu Wu tiba-tiba berhenti di kejauhan. Dia menatap lampu hijau itu. Seorang wanita mengembun. Ketika dia melihat wanita ini, niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba muncul dari Fu Wu. Dan niat membunuh ini langsung menyebar ke seluruh peradaban Tianxing seperti gelombang. Niat membunuhnya sangat besar, ekspresi Ye Guan berubah drastis, dan dia dengan cepat mengaktifkan garis keturunan gilanya. Tetapi pada saat garis keturunan gila itu diaktifkan, dia dan Yin Nian langsung terlempar ke belakang ratusan ribu kaki jauhnya. Pada saat garis keturunan gila itu diaktifkan, dia mampu menahan niat membunuh yang mengerikan itu. Ketika beberapa orang kuat dari peradaban Tianxing di sekitar mereka melihat bahwa situasinya tidak baik, mereka sudah mundur dan menjauh dari tanah leluhur Tianxing ini. Ye Guan melihat ke arah cahaya biru, dan di dalam cahaya biru, seorang wanita perlahan keluar. Wanita itu mengenakan pakaian putih dan memegang sejumlah buku kuno. Wajahnya dingin dan ada rasa dingin di antara alisnya. Di samping Ye Guan, dia berkata dengan suara yang dalam, Tuan Si Ying Tian. Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, orang yang mencegah CEO Fu Wu jatuh cinta dengan pria asing yang beradab. Yin Nian mengangguk. Wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Dia melihat batu leluhur reinkarnasi tidak jauh di depannya. Apa yang kamu lakukan untuk mengeluarkannya? Leluhur Samsarasi berkata dengan suara gemetar, saya tidak punya siapapun yang menelepon saya lagi. Jadi saya hanya bisa memperlakukan kuda mati itu sebagai dokter kuda yang hidup. Kamu Guan? Yin Nian berkata dengan suara yang dalam, ini buruk. Ye melirik Fu Wu di kejauhan. Pada saat ini, seluruh tubuh Fu Wu memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Niat membunuh itu tidak lebih lemah dari keadaannya yang benar-benar gila. Ye Guan menggelengkan kepalanya. Benar saja, sesuatu yang buruk telah terjadi. Sebelumnya, meskipun Fu Wu ini sudah mati dan hanya ingin menghancurkan peradaban Tianxing, dia masih cukup rasional. Tapi sekarang setelah Si Ying keluar, dia benar-benar hancur. Ye Guan memegang tangan Yin Nian, dan pedang King Xuan di tubuhnya siap untuk digunakan, siap untuk melarikan diri kapan saja. Setelah Si Ying keluar, matanya langsung tertuju pada Fu Wu. Dia menatap Fu Wu dengan wajah tanpa ekspresi. Aku seharusnya membunuhmu saat itu. Kesalahan peradaban Tianxing hari ini adalah salahku. Mendengar perkataan Si Ying, wajah Ye Guan menjadi gelap. Wajah Fu Wu penuh dengan penghinaan. Bunuh aku, hanya kamu. Jika kamu tidak menggunakan dia untuk mengancamku saat itu, kamu akan lebih buruk daripada seekor anjing di depanku. Wajah Si Ying tertutup embun beku, dan rasa dingin menyelimuti dunia. Fu Wu, apakah kamu masih ingat apa yang kamu katakan kepadaku saat itu? Kamu bilang kamu akan membantuku dan menjadikan peradaban Tianxing kita sebagai peradaban terkuat di alam semesta. Tapi kemudian bagaimana kamu melakukannya? Kamu melanggar hukum ilahi dan jatuh cinta dengan pria beradab asing. Kamu mengkhianatiku dan peradaban Tianxing. Fu Wu menatap Si Ying. Mengapa seorang wanita beradab Tianxing tidak bisa jatuh cinta dengan pria asing yang beradab? Apakah itu karena hukum ilahi? Si Ying berkata dengan marah, jika ini terungkap, bagaimana peradaban Tianxing kita akan menghadapi dirinya sendiri di masa depan?
Warisan kehidupan peradaban Tianxing kita berasal dari pohon kehidupan Tianxing dan batu leluhur reinkarnasi. Jika peradaban Tianxing kita menikah dengan ras asing, bukan hanya mustahil untuk menjamin kemurnian darah, berarti kehidupan seperti ini akan hancur. Bukannya Anda tidak tahu bahwa jika buah kita menikah dengan manusia beradab asing, itu berarti dia akan kehilangan tanda inti buahnya dan tidak akan pernah memasuki reinkarnasi lagi. Begitu buah tersebut tidak dapat memasuki reinkarnasi, lama-kelamaan peradaban Tianxing kita akan menjadi benar-benar hancur. Kepunahan. Suaranya seperti guntur, bergema di seluruh alam ilahi Tianxing. Wajah Ye Guan juga penuh dengan keterkejutan. Dia menoleh untuk melihat ke arah Yin Yan, yang juga sedikit bingung. Dia awalnya mengira bahwa peradaban Tianxing tidak boleh menikah dengan peradaban asing, dan dia hanya memandang rendah peradaban asing, tetapi dia tidak menyangka ada alasan lain. Pada saat ini, banyak buah dari peradaban Tianxing juga terkejut. Mereka juga tidak menyangka bahwa hukum ketuhanan peradaban Tianxing menetapkan bahwa perkawinan campur dengan laki-laki beradab asing tidak diperbolehkan. Ternyata alasan sebenarnya adalah ini. Jika seorang wanita dari peradaban Tianxing menikah dengan pria dari peradaban asing, dia akan kehilangan ciri intinya. Artinya, begitu celah ini terbuka, peradaban Tianxing perlahan-lahan akan punah. Si Ying menatap Fu Wu. Saat itu, beberapa orang di peradaban mengira aku tidak bisa mentolerirmu dan iri padamu. Benar-benar konyol, bagaimana mungkin aku, Si Ying, menganggap serius posisi penguasa surga ini? Saya sekarang baru pada saat itulah saya memahami betapa menakjubkan dan berbakatnya Anda saat itu, melampaui seluruh peradaban. Tetapi guru tidak memilih Anda untuk menjadi penguasa jalan surgawi, karena Anda Fu Wu selalu punya cara Anda sendiri dari awal sampai akhir, melakukan apapun yang Anda inginkan, mencintai kapanpun Anda mau, dan tidak pernah memikirkannya, seluruh peradaban. Berbicara tentang ini, dia melihat sekeliling, dengan kesedihan di matanya, aku seharusnya mati bersamamu. Fu Wu menggelengkan kepalanya. Si Ying, kamu bilang aku punya caraku sendiri dalam melakukan sesuatu. Melakukan apapun yang aku mau, dan mencintai kapanpun aku mau. Ya, itu tidak salah. Tapi saat aku jatuh cinta padanya, apakah kita pernah membunuh buah biasa? Kaulah yang memaksaku melakukan apa saja. Suami dan istri kita meninggal, dan kemudian kamu berjanji padaku bahwa kamu akan melepaskannya selama aku memegang tanganku dan menangkapnya. Tapi, pada saat ini, dia berteriak dengan marah. Apa yang kamu lakukan padanya? Kamu memenjarakannya dan menyiksanya sampai mati. Si Ying, kamu berjanji padaku. Ledakan, gelombang niat membunuh yang mengerikan melanda. Dan seluruh tanah leluhur Tianxing mulai terbakar dan musnah seperti kertas yang terbakar. Ye Guan terkejut, dan dengan cepat mundur sambil berpikir, lalu melepaskan niat pedangnya dan darah gila untuk menahan niat membunuh, tapi itu sangat sulit. Si Ying menatap Fu Wu, ketika kamu membunuh dua dewa demi dia harus mati, karena dalam hatimu, pria asing lebih penting daripada saudara perempuanmu sendiri. Lalu mengapa kami harus memperlakukan priamu tunjukkan belas kasihan? Jue, kenapa kita tidak bisa melakukan Jue? Fu Wu, kamu pasti lupa bagaimana kamu membunuh dua dewa dengan tanganmu sendiri, kan? Fu Wu berkata dengan galak, kaulah yang ingin membunuh kami. Si Ying berkata dengan marah, kaulah yang pertama kali melanggar hukum ilahi. Fu Wu tiba-tiba menunjuk ke arah Ye Guan dan Yin Yan di kejauhan. Buah ini juga menemukan manusia asing yang beradab, tetapi peradaban Tianxing mendukung mereka. Si Ying sedikit mengernyit dan menoleh ke arah Ye Guan dan Yin Yan. Ketika dia melihat Ye Guan,
Wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Di mana Tuan Tianxing saat ini? Tolong beritahu saya secepatnya. Brengsek, pada saat ini, batu leluhur reinkarnasi tiba-tiba habis dan berkata dengan marah. Si Yingguozi, jangan membuat masalah, jangan membuat masalah. Saya tidak mampu menyinggung orang ini. Jadi cepatlah bola balik. Ia hampir ketakutan setengah mati. Tuan Si Yingtian menatap Ye lama sekali. Lalu menoleh ke arah Fu Wu. Pria ini lebih tampan darimu. Dan latar belakangnya lebih besar darimu. Ini aku. Dan aku akan membantu mereka. Apakah kamu marah? Ye Guan dan Yin Yan tercengang. Brengsek, apakah Xingzu Si Yingtian ini begitu unik? Batu leluhur samsara juga benar-benar bingung. Brengsek. Bukankah ini masalah besar? Setelah Fu Wu menatap Si Ying lama sekali, dia tiba-tiba tertawa. Aku tahu, kamu ingin membuatku marah sampai mati. Tapi sayangnya, kamu tidak bisa membuatku marah sampai mati. Saat dia mengatakan itu, dia berjalan perlahan menuju batu leluhur reinkarnasi. Kamu telah menjaga peradaban Tianxing sepanjang hidupmu. Hari ini, saya akan membunuh semua buah dari peradaban Tianxing di depanmu dan memusnahkan seluruh peradaban Tianxing. Peradaban. Mencoba, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang Fu Wu. Semua orang melihat sekeliling ketika mereka mendengar suara itu. Dan di sana berdiri seorang gadis memegang pedang. Jingchu, CEO masa kini, bersambung.